Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para habaib, para kiai, para alim dan ulama, bapak-bapak guru, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, camat, bapak kepala desa, RT RW. Saya mau tanya, bupati sama RT itu kira-kira masuk surganya duluan mana? RT. Alasannya sederhana, pilihan bupati pakai uang, pilihan RT nggak ada uangnya. Maka namanya RT, rekoso terus. Saya tadi tanya, yang pakai batik ini siapa? Katanya MPR desa. Ibu-ibu kalau lihat seragamnya kelihatannya mewah, padahal gajinya nggak seberapa. Gitu saja bisa gemuk. Pak siapa namanya Pak? Paiti. Nah, uripmu pahit. Ya ini cangkeme sapa iki kok anaknya? Oh, ada operator. Seluruh yang hadir, Bapak Ibu, jamaah hari jadi Desa Sragi Carcas apa Bu? Harjasa, hari jadi Desa Sragi ke 116, guyub rukun warga Sragi, bareng-bareng bangun desa ingkang mapan wonten Desa Sragi, Kecamatan Songong, Kabupaten Banyuwangi. Songgon, Songong. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang cukup panas dan terik, saya dan Bapak Ibu sekalian dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah lapangan yang saya meyakini pertemuan ini bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek apa diwalik tukang sone ngaji aku ngeson. Cek belum jadi. Saya itu kemana-mana bawa mic sendiri Pak, karena micnya panitia bau. Makanya saya bawa sendiri Pak Camat. Cek kalau mic saya lebih mahal Pak.
Pak Camat subhanallah kumisnya kayak jagung bakar ya. Saya pernah ditanya sama jamaah, apa hukumnya memelihara kumis? Kalau melihara jenggot itu kan hukumnya sunnah. Kalau memelihara kumis tergantung niatnya Pak Camat. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri hukumnya wajib. Tapi kalau niatnya untuk nakut-nakuti warga haram Pak Camat. Dalam Islam itu kan niat apa? Hukum itu kan fleksibel, bisa berubah. Ya kayak makan itu hukumnya mubah, tapi bisa menjadi sunnah. Makan bagi siapa? Bagi orang yang berbuka puasa. Saya pernah pengajian masuk lokasi di sepanjang gang itu, isinya sempak kotang dijemur. Saya ditanya sama santri, apa hukumnya melihat sempak bah? Saya jawab, tergantung lihatnya di mana. Kalau lihatnya di jemuran nggak masalah, tapi kalau lihatnya pas dipakai Pak Camat, lah itu masalah ya. Semoga panas terik matahari siang hari ini menjadi tameng bagi kita atas panasnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian kita semuanya bisa hadir di tempat ini? Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Banyak perencanaan, banyak perjumpaan, banyak pengajian yang saya kadang-kadang tidak bisa hadir. Karena pada hakikatnya manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi akhirnya Allah yang menentukan. Makanya alhamdulillah Pak Kiai, Pak Camat, saya bisa sowan walaupun seminggu ini saya sakit. Sudah dari tanggal 29 saya belum pulang. Dari Nganjuk, Jombang, Tuban, Blitar, Jember, Banyuwangi, lanjut sampai nanti ke Sumatera. Saya hanya minta doanya saja. Satu hari itu santri saya nerima jadwal permintaan pengajian minimal 500 tempat Pak Camat. 500. Makanya kalau saya pergi seminggu 2 minggu nggak pulang-pulang. Jadi hidup saya itu semuanya serba kecukupan kecuali satu Pak, kelon Pak. Pernah kelon saya Pak Camat. Ya siapa tahu saya di Banyuwangi ketemu dengan penari janger kan enggak. Oh, penyanyi gandrung kan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Allah mempertemukan kita di tempat yang baik, amin, di acara yang baik, amin, dan ketemu dengan orang-orang yang baik, amin. Bapak Ibu rahimakumullah, menurut hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dan buruknya manusia ditentukan oleh apa? Oleh hati. Maka kalau kita ngaji tafsir, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering ngomong sama teman-teman Muhammadiyah, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Orang NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau orang NU biasanya gede atine, yen wong Muhammadiyah biasanya gede. Lho kok ndase kepiye to? Akale malah ngendas-ngendaske wong Muhammadiyah. Saya baru sadar ibu-ibu di sini luar biasa, sudah tua jilbabnya pink. Masya. Ibu Bayangkari, Kemayu. Oh, buka polsek. Beruntunglah jadi istrinya polisi, Bu. Kalau kamu punya suami polisi itu enak.
apapun permintaanmu, perintahmu, jawabannya cuma satu, siap dan 86 melaksanakan. Dan pengajian siap, dan beli es dawet siap, malam Jumat dan izin minta kelon siap. Tapi kalau para banser, para ansor, saya sarankan carilah istri guru TK. Ya, guru TK itu paling menyenangkan. Kalau kamu masuk kamar langsung ditanya sama istrimu, Mas masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Tolong kamu jawab, lupa mah, ulangi lagi gitu. Yang paling celaka jadi istrinya Pak Camat. Masuk kamar langsung dia bilang, tolong administrasi diurus dulu. Akal dan hati. Kenapa kemudian Allah mengatakan Iqra bismi rabbik? Ada dimensi intelektualitas dan bismi rabbik dimensi spiritualitas. Karena dua dimensi ini harus berjalan secara seimbang. Ada kalanya Pak, orang itu akalnya jalan tapi hatinya tidak jalan. Ada kalanya orang hatinya itu baik tapi akalnya tidak baik. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang selamat secara intelektualitas dan secara spiritualitas. Disinilah kemudian saya masuk ketika saya diskusi dengan Master Corbusier. Ini orang yang mendewakan akal. Mas Dedi itu kan manusia super cerdas. Dia gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, SAG, sarjana alam gaib. Pertanyaan-pertanyaan Mas Dedi itu selalu berkaitan dengan rasionalitas. Masuk akal apa enggak, rasional apa enggak, logika apa enggak, pasti menggunakan akal. Dan luar biasanya lagi, anak ini menjadi the best magician terbaik sedunia 2 kali berturut-turut di Amerika Serikat. Sampai cerdasnya Mas Dedi, rambut pun tak berani tumbuh di kepalanya. Beda dengan Pak Camat, nggak hanya tumbuh di kepala dan di tempat lain-lainnya. Jan gemes aku ndelok gomesmu tenang. Rasane pengen jambak kumisnya. Semoga Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri insya Allah. Gak enak temen ya Pak Camat ya. Lah, orang NU yang baik itu adalah orang yang bisa mencelaraskan antara akal dan hati. Tapi ingat, satu ketika saudara Deddy Corbuzier bertanya kepada saya begini, Gus tolong dijawab, apa bro, kenapa sih kalau saya lihat dalam Al-Quran tidak semua ajaran agama itu masuk akal? Contohnya apa bro? Jelas, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk motong anaknya Ismail. Ini kan gak nalar, anak cuman satu suruh motong. Menurut logika saya gak masuk akal. Apalagi Nabi Muhammad Isra Mi'raj, perjalanan Mekah menuju Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Padahal secara logika orang naik bis Mekah Palestina itu 32 jam. Peristiwa Isra Mi'raj ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Ini menurut saya tidak masuk akal. Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, ini tidak masuk akal. Tolong you jawab. Akhirnya waktu itu saya jawab. Apa jawaban saya? Bro,
Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa masuk akal, bisa diterima oleh akal? Karena itulah yang membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kalau semua ajaran agama bisa masuk akal, orang sudah tidak butuh lagi agama, cukup kuliah selesai. Karena orang kuliah itu kan mengandalkan ilmiah, apa-apa masuk akal. Maka disitulah kemudian dibutuhkan hati, tidak hanya rasio tapi kolbun. Maka saya bilang, belajar agama itu yang benar hati mengikuti akal atau akal mengikuti hati? Yang benar adalah akal mengikuti hati. Sering saya tanyakan kepada jamaah, tolong bapak ibu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata menjawab dari mata turun ke hati. Inilah salah kalian. Salahnya di mana? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Betul Pak Camat? Ya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti Pak Camat tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena Pak Camat matanya belum pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya walaupun orang buta itu matanya tidak pernah melihat, bojone yo meteng. Tapi cinta yang hakiki itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, hatinya sudah yakin, nggak masalah apakah matanya pernah melihat atau tidak, tetapi sudah yakin dengan apa yang dia cintainya. Itulah hakikat cinta. Walaupun mata kita tidak pernah melihat Allah, kenapa kita yakin? Karena hati kita sudah cinta. Lah hati ini wis seneng, tai kucing rasa tahu mangan mesti. Pemahamannya begitu Pak Camat. Mata kita itu menipu. Maka banyak orang kemudian gagal paham terhadap agama. Persoalannya apa? Mengedepankan logika, tidak mengedepankan hati. Beda karo wong NU bocah Ansor bancer kaya awake dhewe iki lho. Menerima perintah agama menggunakan hati. Simbah Kiai bilang, orang Seragi, yuk tahlilan. Oke, berangkat. Yuk solawatan, oke, dawuh Kiai. Yuk ziarah kubur, oke, berangkat. Tapi orang-orang hari ini pakai akal. Yuk tahlilan, dalile opo? Yuk solawatan, dalile opo? Yuk ziarah kubur, dalile opo? Opo-opo takon dalil. Padahal sak janjane cangkeme ra iso dalil. Apa-apa akhirnya ditanya, kenapa sih orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digoyang-goyang? Kenapa kalau baca la ilaha illallah kepalanya kok bergerak-gerak, ubah-ubah? Betul nggak Pak Camat? Orang baca tahlil kepalanya bergerak-gerak nggak? Kalau Pak Camat gimana biasanya? Saya syuting dulu Pak ya. Sebentar Pak Camat. Saya mau sampaikan ke warganet, ini adalah tahlil cara Pak Camat. Pak Camat kalau tahlil biasanya kepalanya gimana Pak Camat? Insya Allah luar biasa camatnya. Saya hanya fokus kepada kumisnya ya. Orang pakai tahlil itu kan biasanya kepalanya digoyang-goyang Kiai. Dan di mana-mana beda. Wong saya kan aktivis ziarah kubur. Jadi kalau lihat orang kubur di kuburan baca tahlil, itu kepalanya macam-macam. Ada yang masuk makam baca tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu mantuk tok. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. La illallah. Ada yang serong, afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. Ada yang kayak entong di lor di kidul.
afdalu dzikri falam anahu la ilallah, la ilallah. Yang cepet banget juga ada, afdalu dzikri falam anahu la ilallah, la ilallah. Yang mantap juga ada, ketoke paidi mikir utang gitu ya. Afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah, la ilallah. Yang kemayu banget juga ada Pak Camat, lebay. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaya ngono dadak ditakokke oleh apa ora? Kalau yang ditanya Gus Miftah boleh apa enggak Gus? Boleh. Alasannya apa? Njuk ngopo? Wong das-dase dewe. Yang nggak boleh itu baca tahlil sambil menggerakkan kepala temannya, itu nggak boleh. Di sini Pak Camat, di sini saya. Afdalu dzikri falam manau la ilallah, la ilallah. Aku goyang-goyangkan dase Pak Camat lah oleh kuwi. Lan dase dhewe njuk ngopo kok? Ini sebenarnya menarik ya. Dulu di Jogja, di Magelang itu ada wali namanya Mbah Sirot Payaman. Itu gurunya Kiai Khudori. Kiai Khudori itu bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Khudori, bapaknya Kiai Yusuf Khudori Tegarejo. Satu ketika anak-anak Ansor itu basul masail ya golek-golek masalah lah inilah. Begitu basul masail, apa yang dibahas? Apakah ada dasarnya orang membaca tahlil dengan menggoyangkan kepala? Kenapa orang NU baca tahlil menggoyangkan kepalanya? Debat sengit Pak. Begitu debat, Mbah Sirot rawuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa cah nembe basul masail Mbah Sirot ngersake unjukan kopi. Begitu Mbah Sirot masuk dikasih suguhan kopi. Tapi kopinya masih panas, kalau ini sudah dingin. Begitu Mbah Sirot ngunjuk kopi, saking nikmatnya merasakan kopi itu, monggo Mbah diunjuk. Nggih. Sangit. Begitu Mbah Sirot ngunjuk kopi, merasakan nikmatnya kopi ini, Mbah Sirot menggoyangkan kepalanya. Enak diminum lagi. Beliau mengatakan alhamdulillah enak kopi habis, Mbah Sirot kondur pulang. Akhirnya apa? Anak-anak Ansor tidak melanjutkan basul masailnya. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Jangankan membaca tahlil la ilaha illallah, minum kopi saja yang rasanya nikmat menggoyangkan kepala, apalagi la ilaha illallah. Saking nikmatnya orang NU membaca la ilaha illallah, maka digoyangkan. Podo karo Pak Camat berkelon ngelo. Enak Camate batin kiai ini diancuk. Blogok sallu ala Nabi Muhammad. Maka orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati. Kalau akal masih bisa bohong, akal masih bisa ngapusi, tapi hati tidak mungkin ngapusi. Tidak mungkin. Peristiwa dan kejadian di dalam agama itu banyak yang gak masuk akal, tapi masuk ke dalam hati. Iso dirasake senajan ora iso dinalar. Karena agama itu tidak butuh penalaran, tapi butuh keyakinan. Ngomong kowe melu tahlilan, kula yakin tahlilan iki apik. Maka banyak orang yang gagal paham. Maka mereka mengatakan apa? Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh.
Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh. Ini orang gagal paham, nggak bisa membedakan istilah tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca, kalau dibaca namanya yasinan. Mosok mau gara-garaan ra oleh, kan bahaya. Sarung oleh, sarungan ra oleh, ya gondal gandul. Katok oleh, katokan nggak oleh. Yang bahaya lagi ibu-ibu, kotang oleh, kotangan ra oleh, kewer-kewer Pak Cok. Lah, pemahaman seperti ini itu merupakan hasanah dari orang-orang ahlu sunnah. Makanya kenapa kemudian orang ahlu sunnah itu dakwahnya nyantai Pak Camat, nggak pernah marah-marah, nggak pernah bengok-bengok. Coba kan kadang-kadang kita melihat orang sukanya bengok-bengok. Aksi bela tauhid demo. Kalau orang NU aksi bela tauhid cukup tahlilan. Aksi bela Nabi demo. Kalau orang NU cukup sholawatan. Aksi bela ulama demo. Kalau orang NU cukup manakipan. Aksi bela negara demo. Kalau orang NU cukup istighosahan. Aksi bela Quran demo. Kalau kita cukup semaan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela janda ya lamaran. Iya. No Pak Camat. Pak Camat istrinya berapa? Oh, sementara satu. Ya mudah-mudahan tambah insya Allah. Apa? Kumisnya gede kok bojone siji. Apa? Berarti Pak Camat kelasnya kayak tikus. Apa itu tikus? Keluar masuk lubangnya cuma satu. Podo. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kedepankan hati, jangan nakal, rusak negara ini. Hati. Maka saya berharap kita bisa dandani hati, karena Rasulullah mengatakan baik dan buruknya manusia itu tergantung hati. Ala wahyal qalbi. Ini yang perlu didandani. Indonesia itu sudah kebanyakan orang pintar, tapi kurang orang jujur Pak Camat. Ayo, koruptor-koruptor yang di Jakarta atau dimanapun itu rata-rata orang pintar apa orang goblok? Orang pintar, tapi nggak jujur. Mereka hanya bermain akal, maka sering ngakali rakyat. Kalau mau kampanye janji-janji politiknya, ya Allah dahsyat. Orang ngapusi, orang korupsi, pasang foto merenges, pasang ning wit-witan. Saya itu pusing kalau mau pemilu, nandur wit pelem tukule gambar caleg. Ya Allah. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Sampai setan, iblis, demit semuanya pergi dari pepohonan, terjajah oleh gambarnya caleg. Betul? Sampai setan iki gumun karo gambare caleg Pak Camat. Cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Awas yang bilang kok padha karo kae, tak ajar kowe. Ya cangkeme merenges ya ngopo ya. Ya cangkeme lurah ya kae. Karena bermainnya akal, senengannya ngakali, begitu jadi yang ngakali rakyat. Ya betul nggak Bu? Coba pengajian ini terlaksana sebelum pemilu. Caleg-caleg setor rai. Begitu sudah selesai pemilu, nggak ada yang mau datang. Betul? Makanya kayak simbah-simbah yai gini jangan dibohongi. Kiai cuma dimanfaatkan tok. Lama-lama kiai itu kayak gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya, begitu dikasih gula manis rasanya.
Tetapi begitu kopi dikasih gula manis, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Lama-lama kok kiai-kiai dianggap seperti gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Mbak Kiai mantok-mantok, betul. Mau nyalek sowan kiai, begitu jadi kiai ditinggalkan. Lama-lama kiai hanya dianggap sekedar seperti laos dan salam. Laos dan daun salam itu apa, Bu? Kalau masak sayur dicari pertama kali, tapi kalau sayurnya sudah mateng dibuang pertama kali. Kan dancuk. Pas ya Pak Kiai ya? Pak Kiai langsung bilang, mewakili suara hati saya hari ini. Makanya lurahnya harus selalu sama Pak Kiai. Enggak ada orang hebat di Indonesia yang tidak ada kawal dengan Kiai. Enggak ada. Orang-orang hebat di Indonesia itu semuanya dikawal oleh Kiai. Coba dilihat Raden Patah, kenapa dia hebat? Karena dikawal oleh Wali Songo. Demak jatuh, ganti kerajaan baru, namanya apa? Pajang. Ada raja namanya siapa? Sultan Hadiwijoyo. Kenapa dia hebat? Dikawal oleh Kiai. Sultan Hadiwijoyo itu siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir itu bisa apa kalau tidak dikawal oleh Kiai? Ada Joko Tingkir di sini? Ada itu. Oh itu. Joko Tingkir kok cilik wireng ngene kok piye to? Joko Tingkir kok ompong. Hadiwijoyo. Joko Tingkir tuh wangi ganteng gagah, rambutnya gondrong, kacamataan. Itu Joko Tingkir. Makanya kenapa kemudian Bapak Ibu kalau mengirim Fatihah kepada para kiai itu kadang-kadang bahasanya apa? Ila hadrati ruhina masayikhina wa murabbi ruhina. Karena kiai-kiai itu sebenarnya adalah penjaga ruh-ruh kita. Makanya kenapa toh saya cinta banget sama Banser, karena kecintaan Banser kepada kiai tidak perlu diragukan lagi. Makanya saya selalu dibully gara-gara saya membela Banser. Saya nggak ada urusan. Postingan saya terakhir soal Banser dan Papua, saya dibully 13.000 komentar oleh orang-orang yang tidak suka dengan NU. Saya ditanya sama istri saya, Abah marah? Enggak. Kalau soal Banser, soal NU, orang membuli apapun terhadap saya tidak akan pernah saya hiraukan. Yang membuli saya 13.000 komentar, tapi yang ngasih jempol like itu 50.000. Harap ngopo. Itulah alasan kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar. Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Iya, ngono. Tapi lah jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Banser biasanya mengempet akhirnya. Makanya ibu-ibu ingat, kalau cari menantu prioritaskanlah Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Hati-hati, hati-hati. Ojo camat, ojo. Apa-apa takon administrasi. Ora remong, kumis sak mono kok remong. Biasanya kalau ada camat saya bully itu biasanya langsung naik pangkat. Calon sekda insya Allah. Sekda Belambangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, perjalanan hati itu harus dikawal oleh guru. Maka kesalahan orang hari ini itu apa Bapak Ibu? Orang belajar agama tanpa guru, cukup membuka YouTube. Boleh,
Saya pesen ya, kalau toh kemudian harus buka YouTube, bukalah kiai-kiai yang jelas kapasitasnya. Jangan semuanya kamu buka, konslet utekmu. Cuman buka Google, aduh. Akhirnya ngajinya cuman tabayatu buyutuban. Akhirnya gobloknya kana yakunu konangan. Akhirnya jalbaba yujalbibun jajal babon. Cari yang kapasitasnya jelas. Ini benar-benar kiai apa bukan? Karena Gus Dur pernah mengatakan akan datang satu saat orang tidak pernah belajar agama tapi dipanggil ustadz. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji tapi dipanggil kiai. Dan ini sudah terbukti, Pak. Orang sudah tidak mau lagi ketemu dengan kiai. Nggak penting, cukup buka Mbah Google, cukup dengerin radio. Padahal yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Dan setahu saya kalau ada suaranya tidak ada wujudnya, namanya entut. Makanya orang Osing punya lagu Son sembore semiki Mas Yota udan ana suarane ra ana wujude entut jenenge radilah ngaji ra duwe guru-gurune entut. Kalau guru nentut mondoknya di mana? Nggak mungkin di Blok Agung. Lan duwe guru nentut mondoknya di mana? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya Pak Kepala Desa gampang saja kok Pak. Pengen desamu apik, selalulah konsultasi dengan kiai. Betul? Di lurah iki di Palurah. Lur. Aja mburi-mburi. Jejer Pak Camat, jejer Pak Camat. Nah, aja. Malah karo wedokan wae ya. Ini Pak Lurah. Insyaallah. Subhanallah. Begitu mereka jejer kayak Ipin Upin. Camate langsung bengok, yes duwe kanca dibuli. Coba, ini kan temanya bangun desa ya. Saya itu kan pernah punya mbah, yang mbah saya ini jadi kepala desa, sekaligus mbah saya ini kiai. Namanya siapa? Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Dan saya itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari yang makamnya ada di Ponorogo. Kulo nomor 9 Mbah. Walaupun lahir saya di Lampung, jadi saya itu putra Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Dan asisten saya ini duda, hafal Quran 30 juz. Iya, rondone langsung cocok. Sing bengok cocok ini cangkeme rondo gitu. Suaranya ngebas. Cocok. Ada janda di situ? Banyak. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, ra ana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang rondo Pak Lurah. Si numpaki siapa ya Pak Camat ya? Lah Mbah Hasan Besari itu
sukses jadi kepala desa di Tegalsari Ponorogo karena dikawal oleh para kiai-kiai yang luar biasa Pak Lurah. Nggak ada sudah orang yang hebat tanpa dikawal oleh kiai. Demikian juga ketika terlahir seorang pemuda di desa Tegalrejo, kota Yogyakarta, namanya siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid ini orang yang sangat cinta dengan kiai. Perjalanan hidupnya dikawal terus sama kiai. Pertama kali ngaji di Ponorogo sama mbah saya ini, namanya Mbah Hasan Besari. Pindah lagi ke Kartosuro, Abdul Hamid ngaji kitab kuning sama Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, ngaji kitab Jalalain sama Kiai Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngediwongso. Karena perjalanan hidupnya dikawal oleh Kiai, Abdul Hamid jadi orang hebat. Anda tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Orang hebat dikawal oleh kiai. Pak Camat apal jenenge Pangeran Diponegoro lah, apal amplopku PN. Ayo tapi lah nganti ora apal tambahi. Ini jadi orang fenomenal, usianya enggak panjang tetapi merepotkan Belanda di dalam masa perjuangan. Pangeran Diponegoro itu perang dengan Belanda cuma 5 tahun tok Pak, tapi Belanda bangkrut karena hebatnya Diponegoro. Tahun berapa Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda? 1825 sampai 1830. 1825 sampai 1830. Artinya apa? Perang Pangeran Diponegoro dengan Belanda terjadi habis maghrib 1825. Selesai maghrib Pak mengisak nih gue ketok ya. Ibu-ibu nggak paham ini. Coba, kenapa hebat? Dikawal oleh kiai. Soekarno-Hatta berani mendeklarasikan bangsa Indonesia. Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Coba, karena Soekarno muda sudah belajar dengan para kiai, termasuk ketika Pancasila sudah disusun oleh panitia pembuat Pancasila. Soekarno, Hatta, Yamin, Wahid Hasim, Supomo begitu siap untuk menjadi ideologi bangsa, Pancasila disowankan kepada Kiai Hadratus Syekh Hasim As'ari. Artinya apa? Soekarno jadi orang hebat karena dikawal oleh kiai. Gak ada Pak. Makanya sekarang orang yang meremehkan Pancasila, saya marah. Betul? Sebagai orang NU saya marah. Kenapa? Karena Pancasila direstui oleh Hadratus Syekh Hasim As'ari. Sementara orang hari ini yang tidak sealim Kiai Hasim As'ari, kenapa berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia? Orang-orang seperti ini silahkan pergi dari Indonesia. Minggato kono wae. Kuwi ngenyek iki. Mbah Hasim kenapa jadi orang hebat? Taat dengan kiai. Mbah Hasim itu mondok pertama kali di mana? Di Bangkalan. Sama guru namanya siapa? Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Pak Camat orang mana sih? Klaten. Kuntopra Al-Klateni. Kalau saya Gus Miftah Al-Kalasani. Yang nggak pernah Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole, orang Solo toh. Solo. Kopi ini teko. Panas. Nah, saya ngadem. Pak Camat. Hei.
Cuman biasanya Pak Camat tuh sukanya kopi susu. Kalau saya kopi susu saya nggak mau, karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Hanya kalau saya dikasih kopi susu tak akali Pak Camat. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Iya. Ngono Pak Lurah. Saya minumnya kopi susu, sering makannya burung dara. Burung dara itu juga pusing. Burungnya untuk siapa? Darahnya untuk siapa? Iya. Lurah langsung darahnya untuk saya. Saya itu di mana-mana ngopi, Bu. Minum degan, kopi. Saya nggak pernah minum manis, Pak. Enggak. Karena kopi ini pahit untuk melindungi jantung. Kalau ini untuk antioksidan. Saya minuman kemasan kayak Fanta, Sprite, Coca-Cola, soft drink, softtek enggak sama sekali saya. Saking seringnya saya ngopi, Bu, saya ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Iklan tuh yang jujur cuman satu, iklan sarung gajah duduk, Mbah. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Apa bedanya Pak Camat dengan gajah? Bedanya satu, kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Pak Camat belalainya ada kepalanya. Tapi kalau orang kumisnya tebel gitu biasanya belalainya kecil biasanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, bagaimana cara menjaga desa yang baik? Sebelumnya kita sholawatan dulu, oke? Ibu-ibu minta sholawat model apa? Lagu baru apa lagu lama? Yang baru belum jadi. Hasbi Rabbi nanti terakhir. Lama kasetnya sudah hilang. Oh, yang baru apa? Jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji karo Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. So, Pak Kiai minta lagu apa? Saya bisa Pak Kiai, cinta tak terpisahkan. Oke. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Kuwi rungokno, rabi pacaran wae. Codot jomblo ini. Gila rupa-rupa jomblo ini. Kamu tahu nggak? Napuk nyamuk saja pakai 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Loh, jomblo. Tapi ingat, jangan pernah bully jomblo. Kalau jomblo dibully, kamu jawab saja. Jangan pernah membuli jomblo. Kenapa? Emangnya kalau kamu mati bawa pasangan? Kan enggak. Iya. No. Mesake ini. Eman-eman gonmu sunat lil. Rano bedane karo keran. Kamu gue nguyuh tok. Malah nyanyi apa kayak? Nyanyi lagu jomblo kayak apa kayak? Ngawiti jomblo. Orang laras Iran. Aku duwe lagu jomblo li. Ngawiti jomblo, ngirim rayuan, kelawan muji marang sang mantan, kang
gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan rina wengine tansah kelingan tuh para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan kanca menawa mantanmu balik nang sira menawa mantanmu balik nang sira akeh usaha nggo nglalekake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane sik kelingan wae akhire akun palsu digawe tuh para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustasi baikon diombe sing mesake mantane nikah ngodiar mantane nikah ngamo akhire nekat marani nang resepsine agawe kisruh wedi tamune dicekel banser benjut sirahe lho rungokno malah nangis ning kamar karo nyanyi uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan masa muda Pak Lurah dulu. Jauh selawate wong NU wae sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim dahiman Sholli Sholli wa sallim iman Allah Allah sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ayo siirane wong NU saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan
hiasi donyaku sing isih ana saleh iman Allah Allah salli wa sallim dah wal ali wal hadroe mandek jamaah sing banter salli iman Allah Allah salli wa sallim dah iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ayo hadroh sekali lagi salli wa sallim dah iman salli wa sallim dah iman wal ali wal ashabi man wal ali wal lanjut sluku badok sluku badok ehela elo sirama menyang ayo dek vokalis dek sluku sirama yang solo sluku sirama menyang solo yen urip ayo ngibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala nabi ilmillah di Ila
Ben rampung napa lanjut? Waduh. Pak Lurah lanjut. Setengah jam mbahmu Pak Camat baru setengah jam, jam loro ya mau. Camate iki waton muni. Baru setengah jam. Ora nambahi cerewet. Ajur. Camate jenenge sapa? Kunto Prastowo. Mangku rondo 5. Kumise sak boto. Apa sih ra ketok napane? Oh, rada mundur Pak, masake nika lho jandane saiki. Muah. Sing lungguh ning kono insyaallah little body. Silite gatel kelebon wedi. Saya baru sadar yang hadroh vokalisnya ternyata masih kimcil. Masih SD, masya Allah. Tak dongake sok muga-muga dadi bojone kiai. Rambutnya gondrong. Ini sangoni. Di dompet gunti, sangoni. Mbaknya vokalisnya sini, mbaknya satu vokalisnya, mbaknya satu. Nah, sini. Cie. Pak Camat aku oleh cilian. Camat terus melu-melu aku bae. Nah, baik. Enggak usah. Saya sekalian tambahi Camat jangan. Sik ndelok camate piro. Nih. Dancuk. 2000. Camate pinter. Iki 100, iki 2000 ditumpuk 200.000. Pak Kades. Nah, dibuka. Kiai kalah karo camat ya ora mungkin. Ngene Pak Camat jiro. Pak Camate 2000. Apa? Matur nuwun Pak Camat. Wes. Ya, namanya siapa? Nama kompletnya? Sinta Aulia Rahma Ilai. Kamu tahu nggak kenapa aku tanya nama komplit kamu? Biar besok pas akad aku sudah tidak lupa. Codot. Ya, deh ya. Untuk jajan sama yang lain. Ya. Makasih ya Beb. Kiai 400, camat 400. Ya ora apa-apa, camat lurah iki gajine titik. Mila aja sering njaluk sumbangan ning Pak Lurah, Pak Camat mesake. Lurah camat ki sak nggon-nggon fitness. Apa kuwi awake fit atine ngenes tak ngandani. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat Mbah Hasim. Mbah Hasim itu jadi orang hebat karena patuh dengan Mbah Ahmad Khalil. Mondok ini Mbah Ahmad Khalil. Satu ketika Mbah Ahmad Khalil termenung soalnya nopo cincine hilang. Ngerti cincine hilang. Ya, pamer matamu, pamer ini. Copot wae. Moga-moga ketinggalan mbahmu kuwi kok. Terus dinggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Begitu dihampiri oleh Mbah Hasim muda. Mbah Kiai, saya lihat dari kejauhan Anda kok duduk termenung, kenapa? Iya. Kenapa? Cincin kawin pemberian Bunyai hilang jatuh ke dalam toilet. Mbah Hasim As'ari itu tanpa dikomando, tanpa diperintah oleh Mbah Ahmad Khalil, WC nele dikeduk, dikuras sampai batu cincinnya Mbah Ahmad Khalil ketemu.
Begitu ketemu badannya penuh dengan kotoran, dia mandi, masuk ke Mbah Ahmad Khalil. Mbah Yai, cincinnya sampun ketemu. Maka saat itu Mbah Ahmad Khalil keluar perkataan dari mulutnya, nak, aku ridho dengan apa yang kamu lakukan, satu saat kamu akan jadi orang besar. Dan ternyata benar. Akhirnya iso ngedekin Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat yang tidak hanya terbesar di Indonesia tapi di dunia. Soalnya kiai ini kaya ngono kok tawaduke. Mbah Hasim wali, Mbah Ahmad Khalil wali. Saya itu pernah dapat cerita, Mbah. Ono wong ngaturi tahlilan Mbah Ahmad Khalil. Mbah Kiai tahlilan bapak kula sedo niki 1000 dinane. Mau boleh apa? Wedhus. Alah jamaah akeh kok wedhus. Sapi, nggih, tak bolehke sapi. Begitu tahlilan, acara selanjutnya pembacaan tahlilan oleh Mbah Kiai Ahmad Khalil. Naik panggung, yuk kita baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rampung. Tuan rumahnya merengut. Lah dalah. Bolehke sapi mung 3. Gus Miftah pengajian sak jam yang amplop jelas kok. 2 jam malahan. Lagi tahlil pengen 3 bolehke sapi. Seminggu masih marah. Akhirnya ketahuan sama Mbah Ahmad Khalil. Kenapa kamu marah? Lah nggih, bolehke sapi kok tahlil pengen 3. Rasumbut. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Mbah Ahmad Khalil minta tali panjang 1, pulpen 1, sama kertas 1. Bar Jumatan, sapimu yang di rumah bawa ke masjid. Nggih, Mbah Kiai. Apa yang dilakukan Mbah Khalil? Tali 1 tadi itu untuk nyencang kepala sapi, kemudian di ujung satunya ada kertas ditulisi la ilaha illallah sekali tok. Ditimbang, apa yang terjadi? Lebih berat kalimat la ilaha illallah cuman sekali itu dibandingkan sapinya. Akhirnya semuanya ngelihat, ya Allah. Mbah Ahmad Khalil langsung bengok, deloken matamu ping pisan wae luwih abot, aku wingi maca ping 3. Aku 400.000 banding ke 100.000 yo beda. Dari Semarang Mbah Hasim pindah kemana? Mohon maaf, dari Bangkalan pindah kemana? Ke Semarang. Ketemu kiai besar namanya siapa? Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Disitulah Mbah Hasim Asy'ari kenalan sama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu siapa? Nama asli dari Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Termasuk yang mondok di Sembah Soleh Darat siapa? Raden Ajeng Kartini. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Apa kok kabeh dah? Ajeng Kartini jadi orang hebat ya mergo manut karo Pak Kiai, Pak Camat, Pak Lurah. Enggak ada yang enggak manut. Makanya gampang saja kok. Kalau pengen melihat kesuksesan sebuah daerah, lihat saja hubungan kepala daerahnya dengan para kiainya. Lihat saja hubungan kepala desa dengan para kiainya. Kalau harmonis baik, minta petunjuk, insya Allah desa itu akan menjadi desa yang terselamatkan. Amin. Pak Karno gawe Pancasila izin karo Mbah Hasim Asy'ari. Sekarang orang-orang yang tidak pernah paham agama dan sejarah mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Bahkan kemarin saya di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan, awas lagu musyrik. Apa? Lagu padamu negeri itu musyrik, karena bertentangan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak jawab cangkemmu. Itu namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung, blok. Itu lagu mengajarkan cinta kepada Indonesia. Kenapa kamu bilang musyrik? Itu lagu mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara Indonesia. Kok musyrik? Jadi wajah wong kene apal apa ora?
padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagi jiwa raga kami merdeka. Musyrikin nang ndi? Ini lagu bukan lagu musyrik, tapi tadi kita nyanyi lagu ini tanpa musik. Ora diringi kok. Ini loh orang-orang yang kemudian tidak punya guru yang benar. Ya Allah, saya itu husnudon lah, ustadz semuanya baik lah, tapi mergo aku ngaji karo wong NU, ya aku pesen golek kiai sing model NU, gitu saja. Mergo anda orang NU, ya gurunya kudu guru NU, tapi guru NU juga beda-beda. Gus Miftah beda karo kae beda karo kae, lumrah. Kiai itu kudu beda, wong ilmunya ya beda-beda kok. Kenapa kiai kok beda-beda Pak Camat, Pak Lurah? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000. Kiai itu ahli warisnya mereka, maka warisannya beda-beda. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, bebseh. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Yusuf Mansur. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Musa guwala, Beb Rizik. Ya kan beda-beda warisane. Ono sing oleh warisane Nabi Isa kere, Mbah Mudine Sragi umpamane. Paiti. Masa ke wong lemu ki lungguhe belas ora nyaman iki lho. Sila ngene. Sawah kok weteng kabeh to didi. Pak Wo kok irenge kaya ngene. Hari ini nama Paiti saya tambahi Paiti Irma. Apa kuwi irenge, Masya Allah. Saya ingin ngene, wong lemu iki jan mau ngene. Tungkae selonjor kirang rumangsane tungkae meletek-meletek di. Ana sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas. Gus Baha, Cak Nun, beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah umpama. Ya masa Camat lah Yusuf sangka ngendi kayak kia. Kepriben ya? Ya lah mungkin kayak kia Nabi Yusuf. Kayak kia ya Nabi Ayub lah. Korengan. Udah tahun ya. Ora apa-apa, Pak Camat Nabi Ayub bukan korengan yang dicontoh, sabare. Oh no Pak Camat. Insyaallah Pak Camat ki sabar insyaallah. Babar mengarem batin, awas kowe mulih. Pak Camat bojone galak enggak? Galak harus Pak. Istri kita itu kalau galak, kalau seorang suami punya istri galak, itu kemungkinan yang terjadi dengan suami itu dua. Kalau anda punya istri galak, kemungkinan yang pertama anda akan menjadi walinya Allah, karena rata-rata walinya Allah itu galak. Contohnya Sayyidina Umar, bojone galak era umum. Kemungkinan kedua, kalau istrimu galak, kalau anda tidak menjadi wali, insya Allah stroke tak ada nih. Ujung-ujungnya Pak Camat tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri. Ojo loh Pak Camat, ojo.
Kita itu beda-beda. Lah, supaya kemudian desa ini kita baik, kowe merguru karo sapa wae rapopo, sing penting akidahe ahlus sunnah wal jamaah, tambahi an-nahdiyah. Kula sanggon-kon sakniki diserbu YouTube kula. Soal apa? Gus Miftah berbicara Islam Nusantara, berbicara Gus Miftah katanya anti khilafah. Ya, karena saya pro NKRI. Saya nggak ada urusan dengan orang-orang yang pengen membuat khilafah di Indonesia. Tertolak dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah nyaman dengan Pancasila. Ngoten mawon. Kudu bangga saiki Pak Camat. Sekarang itu sudah tidak ada lagi wong lak ngaji netral mawon. Netral bagaimana? Adanya cuma dua pilihan kok Pak, minna sama minhum. Nggak ada orang netral. Onone itu nyuwun sewu kene karo kono. Karena dunianya sudah seperti ini. NU dibully, kiai-kiai NU dibully. Dan hari ini kiai NU yang paling sering dibully siapa? Gus Miftah. Tiap hari dibully. Video saya dengan Mas Dedi Corbuzier video lama. Apakah Allah itu perlu dibela? Saya bilang enggak. Karena saya baca kitab Jawahirul Kalamiyah, iman itu apa? Huwa anna taqida annallah ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau memang Allah sempurna, kenapa saya harus membela Allah? Justru saya yang harus dibela oleh Allah. Lah itu marah. Katanya Miftah nggak paham agama. Memang saya goblok, tetapi kecintaan negara kepada negara tidak perlu diragukan lagi, karena saya cinta Indonesia. Ngono Pak Lurah. Selamat ke wargamu dari paham-paham seperti itu. Sekarang muncul lagi istilah, udah bukan khilafah tapi NKRI bersyariah. Apa Indonesia ini kurang syariah Pak? Lawang merdeka saja kita sudah nyanyi kok. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Sembahkan kehadiratmu. Apa kaya ngono kurang syariah? Merdeka saja syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Pembukaan apa isinya? Atas berkat rahmat Allah yang maha. Kurang islami apa? Pengajian sak nggon-nggon oleh diizinkan, sak nglekar-nglekare oleh, bahkan radio sugo snack oleh. Ya maklum anggarannya cekak. Adzan di mana-mana diizinkan Pak Camat ya. Nggak ada yang larang. Ini kurang islami apa? Tadi malam saya pengajian di Pantoman, teman-teman Hindu. Apa? Pak? Aku tadi ngomong apa? Yo men cangkem-cangkemku dhewe ngapa ya? Ora urun ne cerewet. Aku urun 400.000. Camat tok dompete tipis. Camat ya awas mulai sandet kowe. Tadi malam saya ngaji di Pantoman, peresmian Masjid At-Taqwa. Siapa teman-teman yang ikut mengamankan? Teman-teman pecalang dari Hindu. Karena di kampung itu 35% orang Hindu. Melu pengajian ngaman kok. Apakah ini bukan Indonesia yang indah dengan Pancasilanya? Betul? Wes kaya indahe kaya ngono jare mau obrak-abrik ki ngopo to? Dul. Kowe iki ora melu berjuang, ora melu perang, ora melu ragat, cangkeme cerewet. Wonge ya ana iki. Ya melu guyu tenan. Biasanya jilbabe pink biasanya. Sing jilbabe abang insyaallah luweh nemen.
Kurang apa? Ini sudah cocok dengan bangsa kita ini. Kalau kita mencintai Indonesia yang ditinggalkan oleh para pahlawan, Kanjeng Nabi mencintai Madinah, mencintai Mekah, mencintai Arab kok. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah lahir di Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia. Kan begitu. Kenapa Pak Camat pakai udeng Banyuwangi? Karena kita menghargai budaya. Kenapa saya pakai Blangkon Jogja? Karena saya menghargai budaya. Betul enggak? Pak Lurah pakai kopiah. Yang dipakai kopiah Pak Lurah ini peci nasional, songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang Hindu boleh nggak pakai songkok? Orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Kenapa saya nggak pakai jubah? Memang jubah itu sunnah selain kebudayaan orang Arab. Tetapi ya mohon maaf, apa wong selagi kudu nganggo jubah? Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah? Narik rem yo iso salah. Becake rime ning ngisor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Wong sing ditarik keliru kok. Polisi kon nganggo jubah. Kamu kok malinge nganggo kathok. Ngejar yo keserimpet bongko. Malinge ucul. Saya tidak membenci jubah. Wong aku ki yo jubahan. Tetapi jangan pernah menyepelekan budaya Indonesia. Budayane nganggo sarung. Lah wong saiki pekerjaane golek degan menek wit klopo nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Apa meneh sing menek paidi bluluke ireng banget. Katanya Gus Miftah menghina cadar. Cadar itu memang perlu diperdebatkan, tapi saya tidak pernah menghina cadar. Coba teman-teman Ansor lihat di YouTube, Miftah menghina cadar katanya. Ada pertanyaan, kenapa istrinya Gus Miftah nggak pakai cadar? Tak jawab, yo men mang bojo-bojoku dewe kok. Karena secara fikih wajah itu bukan aurat, maka istri saya nggak pakai cadar. Kue nganggo cadar yo karepmu wong rai-raimu dewe kok. Kok ngatur-ngatur bojoku. Aneng kamar tak buka, tak benggang, tak jengkengke nyopo wong bojoku kok. Nggih mboten Pak Samad. Anda pakai cadar monggo, tapi ora usah ngatur-ngatur bojoku kon nganggo cadar. Wong rai-raine dhewe. Los ra rewel pokoknya iki. Saya nggak benci cadar, wallah. Ngapain saya benci wong cangkem-cangkeme dhewe kok. Tapi perlu dipahami, ketika NU punya konsep Islam Nusantara, kowe ora usah nyangkem. Ini cara keberagamaan orang NU. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Pripun Pak Lurah? Ngeduk kali kok nganggo jubah. Ya wagu. Teneh little body sedikit gatel kelebon wedi. Nggo jubah monggo. Lah wong sabone kaya ning Mekah. Nggo jubah terus ya lumrah kok. Ora ana lendut, ora ana macem-macem. Ning kene gaweane macul ning sawah. Ceprat ceprot, ceprat ceprot. Kon nggo jubah. Pak Camat, rungokno. 400.000 lho aku iki.
Aku ki tenan delok Pak Camat duwe kumis niku kok batin. Soale kono hadis ayo. Al khamsatu minal fitrah. Senajan iki mung sunah. Berarti ora kudu Pak Camat ngentekke kumise ora. Tapi kula mung kandha. Fitrah ki ana 5, 1 khitan, 2 ngetok kuku, 3 mencukur kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi bapak lah Pak Camat Pak Lurah turu. Cabutin kelek. Sunnah Rasul. Lah niate nyenengke bojo ya ora apa-apa ndek wis Pak Camat. Sing nomor 5 Pak Camat sing sunah mencukur bulu kemaluan. Wis sunah dicukur. Tapi ingat Pak Camat, dicukur dhewe ya. Aja digawa ning salon. Kok malah camate mara ning salon. Pak Camat badhe napa? Cukur. Cukur napa? Malah kerimbat barang. Katakan Pak Kiai sunnah insyaallah. Maka kalau pola-pola seperti ini kita pahami, insya Allah desa Seragi dijauhkan dari paham-paham radikal, amin. Dijauhkan dari paham-paham Wahabi, amin. Wes le, awake dhewe iki selalu dinyek banser, terutama pembubar pengajian. Walaupun saya nggak ikhlas, saya nggak terima, nggak ada banser membubarkan pengajian. Betul? Nggak ada. Kalau toh kemudian ada satu kasus di mana di luar kota, itu hanya kasuistik, tidak menggambarkan banser secara keseluruhan. Sumbangsih banser untuk NKRI sudah terlalu banyak. Sekarang kenapa diadu-adu? Kenapa banser nggak berangkat ke Papua? Lah wong banser iki ora TNI, ora Polri, ora nampa gaji. Kalau tahu memang kemudian ada payung hukumnya, tak takon. Umpama negara mengizinkan banser berangkat ke Papua, wani apa ora? Wani. Tapi kenapa kita tidak berangkat? Karena tidak ada payung hukumnya. Mbak dipahami. Sekarang banser jadi sasaran tembak. Ya Allah. Banser ki mesake Bu. Mangkat pengajian dhisik mulih keri, panitiane ra pengerten. Cah rolas rokoke sebungkus sakler-sakler. Mila kula yakin banser iki mesti mlebu surga. Kok ana banser mlebu surga iki ana sebabe. Pas kiai ini ngaji ning mburi panggung nguyuh ora cewek. Kuwi hati-hati. Maka kita minta sama Allah, mumpung ini bulan Muharram, mudah-mudahan Allah menguatkan bangsa Indonesia, dijauhkan dari paham-paham radikal, menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga menjadi bangsa yang damai, bangsa yang rukun, bangsa yang akur, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kula ijazai hasbi rabbi mang waca ping 3 bar salat. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Diwaca ping 3 lajeng ditutup nganggo Fatihah. Pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 11 kali. Insyaallah dijauhkan dari semua mara bahaya dan musibah, dan Allah akan mengabulkan semua hajat dan permintaan kita. Ibu-ibu ditarik di kolektor montore kon bayar wacana hasbi rabbi, bayar hasbi rabbi jalallah, bayar mafi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat insyaallah. Nggak, semuanya jumeneng berdiri, kita membaca hasbi rabbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi
Nur Muhammad la ilaha illallah. Hiduplah Indonesia Raya, tuduh Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.